Halo guys, jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian bahwasannya di game OTR 2 kita bisa mengumpulkan sampah untuk didaur ulang sehingga kita bisa mendapatkan koin atau uang di dalam gamenya guys. Maksudnya kita itu bisa mendaur ulang. Nah, nanti dari daur ulang itu kita bisa jual guys. Nah, jadi kalau kalian pengen mendapatkan uang di game OTR 2, kalian harus tahu tentang hal ini guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys ya. Oke. Nah, untuk lokasi yang pertama guys, itu berada di lokasi pertama saat kalian loading di game OTR 2. Nah, lokasinya itu berada di sini guys. Ini yang aku tandai merah-merah ini. Nah, disinilah lokasi kita untuk mendapatkan barang bekas tersebut. Nah, di lokasi yang dekat pom bensin ini kalian bisa mendapatkan barang bekas di sini juga ya, atau di sekitaran sini. Nah, untuk yang pemula atau yang belum tahu, untuk barang bekas sampah seperti ini, itu tuh kita bisa menghasilkan iron atau plastik. Nah, jadi setiap bentuknya itu ada penghasilannya guys gitu. Jadi caranya gimana? Caranya kita ambil dulu sampah seperti ini. Contohnya kalian bisa bawa di truk itu ya. Misalkan kalian punya truk yang kayak gini, nah kalian tinggal taruh di bak, taruh di sini. Jadi kalian tinggal susun gimana caranya nih kita naruhnya gitu ya guys ya. Nah, terus gimana cara daur ulangnya? Nah, daur ulangnya itu kita taruh di tempat ini. Ini namanya daur ulang ya guys ya. Di sini nanti kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu berupa kayak barang diamond gitu, atau kayak berlian lah ibaratnya gitu kan. Caranya kalian tinggal masukkan seperti ini. Nah, kalian tinggal tunggu aja guys. Nah, disinilah kalian mendapatkan iron dan juga plastiknya guys ya. Sebenarnya sini kayak iron ini sangat berguna gitu guys ya. Jadi satu barang ini kalian bisa dapat ini semua. Kalian tinggal ambil aja seperti ini, dan kalian sudah bisa melihat plastik dan iron kalian tuh dapatnya berapa. Kalau aku dapatnya 9 dan plastiknya juga 9 ya guys ya. Kalau untuk barang yang lainnya gimana bang? Untuk barang yang lainnya itu sama aja, cuman kurang lebih mereka itu tergantung ya bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya kecil seperti ini, maka yang kita dapat itu cuman satu guys, atau dua gitu kan. Di sini aku mendapatkan dua. Nah, kalau barangnya yang berupa besar-besar seperti ini, kita hanya mendapatkan plastik. Tapi kalau semisalkan kita dapatnya yang kayak besi-besi yang itu, biasanya itu iron guys. Nah, ini kan plastik nih. Nah, ini termasuk besi. Nah, kalau besi dan hammer dan plastik di sini mereka itu bisa mengeluarkan ini semua guys. Maksudnya iron dan hammer dan plastik juga dapat karena mereka adalah bahan yang terbuat dari bahan-bahan tersebut. Kalau bahan ini kalian bisa lihat di bagian sini, itu ada penjelasan kalau iron dan hammer dan plastik itu juga termasuk dalam barang yang bisa didaur ulang. Contohnya bor bekas seperti ini, kalian tinggal masukkan. Setelah kalian masukkan, kalian akan mendapatkan iron dan juga plastiknya guys, karena dia kan juga termasuk ada kayak besi dan ironnya gitu. Jadi dia bisa mengumpulkan seperti ini guys ya. Oke, kalian tinggal ambil aja seperti ini, dan kalian bisa mendapatkan di bagian pojok ini tuh ironnya 7, plastiknya 5, dan kambernya 3. Kalau barang plastik seperti ini memang kalian hanya mendapatkan plastik guys. Tuh tulisannya plastik, karena barang ini kan memang dari plastik ya ibaratnya gitu. Nah, makanya komponen seperti ini tuh hanya bisa dapat kalau kalian nemu barangnya itu bagus. Kalau barangnya plastik seperti ini ya, kalian hanya mendapatkan plastik gitu loh. Tuh, plastik doang guys ya. Nah, terus gimana cara jualnya bang? Cara jualnya itu kalian ke sini. Ini ada kayak toko Janbay namanya itu. Nah, kalian tinggal ke sini. Nah, kalian bisa jual di sini ya guys ya. Kalian tinggal pencet kalau tombol yang warna hijau, kalian bisa pencet dan kalian mendapatkan kayak memori, emas, iron dan juga plastik dan juga kamera guys ya. Tapi ini kalian harus sesuaikan dengan misalkan nih iron kalian 100. Nah, kalian bisa jual sekitar 500 koin gitu. Nah, itu bisa. Caranya kalian tinggal daur ulang lagi sama seperti tadi. Kalau dapatnya plastik ini kan harus 100 ya, jadi kita
maksudnya 100 di sini kita mengumpulkannya gitu ya guys ya, kita ambil dari sini, bukan berarti kita mengumpulkan plastiknya 100 gitu, enggak. Jadi kita harus pakai plastik ini, terus nanti kan ada yang bisa keluar tuh kayak plastiknya dari sini. Nah, dari plastik sinilah kita nanti bisa menjualnya dan kita mendapatkan sekitar 2,500 gitu guys, koin ya. Sama aja seperti tadi, masukkan. Nah, dapatnya plastik. Kalau dapatnya satu itu kurang guys. Nah, kurang. Jadi harus minimal tuh 100 plastik yang kita ambil gitu kan. Dan masukin aja barang-barang seperti ini gitu kan. Oh ya, kalau yang besi-besi seperti ini tuh kalian dapatnya iron guys tuh kan, iron. Karena barang yang berbentuk besi itu dapatnya iron guys ya, atau kayak semacam bentuk yang lebih keras lah gitu. Nah, kalian tinggal masukkan aja, kalian campuri, nanti kalian juga bisa mendapatkan iron guys, tergantung barang daur ulang mana yang kalian dapat, entah itu yang dari kayu besi, entah itu plastik kayak tempat duduk dan bak sampah. Nah, kalian tinggal ambil seperti ini lagi. Nah, kalau sudah cukup kalian bisa jual di sini ya guys, atau kalian bisa menonton iklan. Cuman di sini sayangnya gue belum cukup ya, jadi untuk lokasi di pertama ini sebenarnya sih barangnya cuma sedikit, jadi kita akan lanjut di tempat map lainnya guys ya. Oke, kita akan skip videonya. Nah, untuk lokasi yang selanjutnya guys itu berada di map di bagian sini. Nah, kalau tadi kita berada di map yang sebelum yang di sini, yang di awal kita pas main game. Nah, sekarang kalian bisa mencari barang bekas tersebut di lokasi yang ini guys, ini yang aku tandai ini. Nah, kalian bisa dapatnya di sini, sehingga kalian bisa cari di pinggiran pantai seperti ini. Karena di pinggiran pantai seperti ini itu tuh biasanya ada barang bekas guys di bagian sini. Ibaratnya barang bekasnya itu kayak terdampar di bagian pantai seperti ini, sehingga kalian bisa mendapatkannya gitu di bagian sini ya guys ya. Oke, dan di bagian sini juga bisa, cuma di bagian sini tuh juga ada ya guys ya untuk barang bekasnya. Oke, dan inilah barang bekas yang aku dapat di sini. Di sini ada yang namanya kayak pemanggang gitu. Nah, yang aku bilang tadi guys, iron dan kamar dan kayak elektronik kayak bentuk chip atau memori mikropik itu bisa didapat dari barang yang bentuknya itu memang menggunakan mikromic. Mikromic itu kayak semacam bentuk memori gitu kalau nggak salah ya, kalau koreksi guys. Nah, barang yang seperti ini kalian bisa dapatkan yang namanya mikromic, tapi tergantung ini dapatnya itu berapa gitu kan. Nah, untuk yang plastik seperti ini tuh memang meskipun dia bentuknya ada kayak besinya, tapi dia termasuk barang plastik. Kalau ini termasuk barang iron. Entah kenapa kok bentuknya gas ini dari iron, apakah memang gas itu dari iron atau gimana, aku kurang tahu. Tapi bentuk yang seperti itu iron guys nih ya, seperti gas ini. Dan ini adalah PC tua. Nah, PC tua di sini memang ada memorinya guys. Kalau kalian tahu, mungkin bagi kalian yang menggunakan PC ya, kalian tahulah kalau PC itu ada yang namanya microchip. Nah, microchip itu kayak chipnya guys di dalam PC. Nah, kalian bisa dapat dari PC bekas seperti ini nih. Ini dia PC bekas itu ada microchipnya guys, karena dia ada panel kayak bagian microchipnya kalian bisa dapat. Dan ada gold. Nah, gold itu kan ada emasnya itu di dalam PC-nya. Nah, di dalam PC sini kan ada emasnya gitu ya. Nah, kalau kalian daur ulang nanti kalian bisa dapat sesuai yang dijelaskan di sini, kalian bisa mendapatkan emas. Kalau ini sejenis plastik, ini adalah plastik yang biasanya buat membungkus ikan di pasar-pasar gitu lah guys ya. Kalau kalian pernah lihat, ini adalah plastik yang berbentuknya seperti ini. Kalian hanya mendapatkan plastik karena memang plastik ini kurang ini ya, kurang sedikit. Maksudnya kayak sedikitnya itu sedikit banget gitu, banyaknya banyak tapi kadang dia dapatnya sedikit gitu guys. Dan yang paling aku rekomendasikan kalau kalian pengen dapat emasnya itu kalian cari yang kayak gini. Ini namanya PC tua ya, yang aku bilang tadi. PC tua itu pasti ada nama microchip. Nah, chipnya itulah yang bisa kalian daur ulang guys. Nah, di sini aku akan mengangkutnya guys ya. Kalian tinggal taruh aja di sini. Untuk barang-barang plastik ini juga penting ya, kalau kalian butuh, cuman ambil aja lah guys ya. Karena memang barang-barang seperti ini tuh yang kayak elektronik nih, ini termasuk ada microchipnya guys, yang kayak bisa menjalankan secara otomatis gitulah, kayak microwave sama PC tadi ya. Dan juga barang plastik seperti ini sih sebenarnya sih kurang
ini ya kurang bagus ya. Cuman kalau menurutku sih ambil aja guys, karena ini udah termasuk barang yang bisa kita daur ulang gitu. Yang penting barangnya itu bisa kita daur ulang guys. Oke, kita akan menuju ke lokasi sana ya guys ya. Kita akan skip perjalanannya guys. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah sampai di lokasi daur ulang ya, kalian tinggal jengatin aja truknya, atau kalian damnya seperti ini. Nah, kalian tinggal ambil ya guys ya. Contoh untuk alat elektronik ini kan kalian bisa mendapatkan yang namanya microchip. Nah, makanya kalau kalian dapat barang ini kalian langsung daur ulang aja guys ya. Oke, kita tinggal masukkan seperti ini. Tuh lihat guys, kita mendapatkan microchip tuh. Kita sama mendapatkan iron juga dan kamar ya. Tuh kalian bisa lihat di situ kita mendapatkan microchip. Nanti aku akan kasih tahu fungsi microchipnya itu seperti apa ya. Nah, kita tinggal ambil. Nah, sebenarnya untuk microchip itu bisa kita jual juga. Nah, tuh jualnya kita bisa dapat uang sekitar 300 koin ya. Cuman di sini kita mengumpulkannya 2, sedangkan barang plastik itu 100, iron 100, kamar 50 dan gold 5 gitu. Jadi microchipnya bisa kalian jual, tapi sebaiknya sih jangan dijual guys, karena kalau jual pun itu tergantung kalian dapat nggak barang elektronik yang ada microchipnya gitu kan, karena barang kayak gitu agak susah gitu kan. Nah, untuk plastik kalian sudah tahu lah ini dapatnya apa gitu kan. Sekarang kita coba untuk menggunakan yang namanya apa itu, PC tua ini guys ya. PC tua ini kan ada emasnya ya, atau ada goldnya ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Nah, nanti gold atau emasnya bakalan ikut. Nah, tuh kan sesuai guys, ini aku nggak bohong ya, kita beneran dapat. Karena elektronik itu kan termasuk ada emasnya juga, tapi bentuknya kecil. Nah, ini kalian bisa dapat juga guys di sini. Kalau kalian daur ulang, kalau kalian dapat PC tua ataupun microwave, kalian tinggal ambil aja. Nah, pas kalian sudah ambil, nah nanti kalian juga bisa menjualnya di sini. Tapi ingat, kalian harus bisa mengumpulkan emasnya itu 5, dan barang-barang lainnya itu juga termasuk harus mengumpulkan sesuai daftar di sini kalau kalian pengen jual ya. Dan untuk plastik ini juga sama, cuman bedanya dia harus dikumpulkan 100. Kenapa kok 100? Karena plastik itu kan banyak ya, bisa kalian temukan di sekitaran map di Hotel 2. Di Hotel 2 itu banyak barang-barang plastik seperti ini, jadi dapatnya itu mudah dan kalian harus mengumpulkannya 100 gitu kan. Makanya barang plastik yang berbentuk seperti ini itu bisa kalian dapatkan di sekitaran map OTR 2, karena memang kalau targetnya itu sudah sampai 100 kalian baru bisa jual ya guys ya. Kalau barang plastiknya itu sedikit ya kalian dapatnya juga sedikit tuh kan. Ini tergantung ya kalian mau menjualnya itu untuk apa, atau kalian mau jual atau enggak gitu kan. Kalau di sini aku jual dulu karena aku pengen bisa mendapatkan uang 2,500 dari plastik ya. Cuman barang yang menjanjikan itu sebenarnya sih antara iron dan kamar dan juga emas ya. Mereka sama-sama dapat penghasilan yang gede ya kalau kalian lihat di sini. Cuman aku memilih plastik sih guys, karena kalau untuk gold dan kamar dan iron bisa aja, cuman yang paling susah itu iron guys. Iron ini dapatnya itu kan di barang-barang yang apa itu namanya, kayak besi-besi gitu lah guys ya. Sedangkan untuk gold itu bentuknya itu elektronik. Kalau kamar juga sama, cuman iya susah aja sih dapatnya gitu. Kalau iron kan besi-besi kayak gitu kan bisa aja gitu, kayak tangga sama bor tadi yang aku jelaskan ya. Kalau untuk plastik sih enak aja gitu, makanya aku memilih plastik karena mudah didapat ya guys ya. Dan kita akan menuju ke lokasi selanjutnya guys ya. Oke, kita akan skip lagi. Nah, untuk barang yang selanjutnya itu berada di lokasi di sini guys, yaitu di bagian map bagian tengah di sini nih yang aku beri tanda ini. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan barang elektronik kayak PC dan microwave yang aku sebutkan tadi. Nah, jadi kita perlu menyeberangi tempat kita dari sini, lalu kita bisa melewati jalan ini, lalu kita pergi ke sini. Nah, jarak dari rumah kita ke sini tuh sebenarnya
gak terlalu jauh banget, masih bisa dilewati dari jembatan ke sini. Habis itu lewat sini, sini, dan kalian bisa menemukan barang elektroniknya di sini ya guys ya. Nah, jadi barang elektroniknya itulah yang kita bisa temui di sini guys. Nah, bisa kalian lihat di sini ada barang elektronik berupa PC lagi, yang dimana ada microchip, copper dan gold. Nah, kalau barang seperti kulkas seperti ini cuman ada iron, plastik dan copper, karena memang kulkas itu ada yang bagian sebagainya plastik juga ya. Jadi di sini kita mendapatkan plastik tua, kulkas tua. Jadi kita mendapatkan kamar, plastik dan iron. Nah, untuk si microwave ini juga ada chipnya guys. Jadi kita bisa dapatkan juga ya. Jadi aku saranin kalian pergi ke lokasi yang aku tandai ini guys ya, di sini. Nah, di sinilah kalian bisa mendapatkan barang-barang PC bekas dan juga microwave yang ada chipnya gitu guys ya. Sehingga kalian bisa mendapatkan barang-barang seperti ini ya guys ya. Dan untuk barang-barang seperti ini kita bisa daur ulang, tapi sayangnya daur ulang yang di sana yang aku tunjukin nih itu terkunci guys. Kalian harus membeli alat daur ulang ini kalau kalian berada di map yang jauh. Misalkan nih daur ulangnya itu berada di lokasi sini. Nah, ketika kalian sudah daur ulang di sekitaran sini nih, di map yang kalian sudah daur ulang, maka saat kalian sudah mau daur ulang ke tempat yang lain nih, kalian dapat elektroniknya nih, misalkan nih, wah berarti aku harus jalan lagi dong bang ke tempat utama. Enggak guys, kalian bisa beli alat daur ulangnya, dan nanti kalian bisa melakukannya di tempat tersebut. Contohnya di sini. Nah, di sini kan aku kan berada di map sini ya. Jadi kalau misalkan mau daur ulang, yang gak usah ke tempat yang map utama tadi guys, kalian tinggal ke tempat ini aja, karena tempat ini si developer sudah menyediakan barang daur ulangnya. Cuman barang daur ulangnya itu harus kita beli guys. Di sini uangku sudah cukup sekitar 65,000 ya, atau koin. Di sini kita bisa membelinya guys ya, kalian tinggal beli, dan tempat ini sudah kalian bisa daur ulang guys ya. Jadi kalian harus membeli daur ulangnya di sini guys. Untuk tokonya di mana bang? Nah, untuk tokonya aku kurang pasti kenapa nggak ada toko yang buat menjual, kenapa nggak ditaruh sini gitu loh buat menjual barangnya gitu. Aku kurang tahu juga, tapi kita bisa daur ulang guys ya. Oke. Nah, makanya di sini kalian harus bisa membeli tempat daur ulang ini supaya kalian itu tidak perlu kembali lagi ke map utama untuk mendaur ulang lagi guys ya. Kalian cukup beli aja, nanti kalian bisa daur ulang di sini guys ya. Nah, sekarang kita bakal daur ulang lagi di sini. Oke, kita bakal daur ulang PC. Seperti yang aku bilang tadi, kita bisa mendapatkan emas atau gold ya. Di sini kalian tinggal daur ulang aja guys ya. Nice. Ketika sudah kalian daur ulang, kalian dapat microchip, kamar dan juga goldnya guys ya. Kalian tinggal ambil aja kayak tadi, sehingga kalian bisa mendapatkan, kalau kalian tuh mendapatkan 2 emas, kamar 2 dan microchip 2. Dan untuk microchip ini sebenarnya sih lebih ke buat ngupgrade kendaraan gitu guys. Nanti akan aku kasih tahu. Nah, di sini untuk iron dan microchipnya itu sama aja, lakukan aja seperti yang aku sebutkan tadi guys. Kalian tinggal daur ulang, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan yang namanya itu iron atau microchipnya guys. Kalian tinggal daur ulang lagi. Nah, disinilah kalian mendapatkan yang namanya barang-barang daur ulang. Ini namanya disebut barang daur ulang guys ya. Yang disebut itu seperti ini. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu daur ulang itu seperti apa di game OTR, seperti ini guys ya. Kalian tinggal ambil aja. Nah, nanti kalian bisa dapat hasilnya gitu ya guys ya. Nah, untuk chipnya itu seperti apa bang? Apakah chipnya itu bisa kita modifikasi untuk kendaraan kita? Emang fungsinya buat apa bang? Nah, fungsinya itu buat mengupgrade kendaraan kita guys. Contohnya seperti ini. Kalau kalian ingin mengupgrade GPU atau microchipnya, kalian bisa pergi ke yang namanya CPU Manager. Nah, di sini GPU Manager ini artinya itu kita bisa meningkatkan kecepatan dari kendaraan kita. Jadi sehingga kendaraan kita itu lebih cepat dalam menggunakan kendaraan kita guys, entah itu yang besar atau yang kecil. Nah, di sini ada 3 GPU yang bisa kita gunakan di sini, dan kita bisa modif. Ini tergantung sih kalian GPU itu dapat berapa, dan kalian bisa
gunakan untuk modif ya. Kalau untuk yang crate ini kalian bisa tambahkan di sini. Nah, untuk GPU-nya bisa kalian tambahkan seperti iron, terus kamar dan juga plastik. Cuman di sini karena aku belum ini banget ya, terlalu cukup untuk mendapatkannya. Jadi di sini belum bisa dapatkan yang namanya yang bagian GPU yang kelas atas dan kelas bawah seperti ini. Tapi yang untuk yang paling bawah ini sudah bisa kita dapatkan ya guys. Nah, kalian cukup kumpulkan seperti ini aja untuk GPU yang paling bawah. Sekitar segini lah guys ya barang yang kalian dapat untuk daur ulang, karena barang chip ini sangat berguna untuk kendaraan kita, untuk kita biar kendaraan kita itu makin kuat lah ibaratnya. Tapi untuk chip-chip lainnya itu benar-benar susah guys, karena mereka harus mengumpulkannya lebih banyak. Contohnya ECU yang paling atas ini tuh harus mengumpulkan sekitar 150 kamar dan 150 iron dan 150 plastik. Untuk emas atau goldnya itu 775, dan untuk GPU-nya itu sekitar 50. Nah, jadi untuk yang bagian seperti ini tuh sangat susah guys, apalagi kalau kalian pengen dapat yang namanya ECU class. ECU class ini memang harus mengumpulkan seperti ini guys. Cuman untuk sisa yang lainnya ini itu aku sudah ada, cuman karena belum cukup jadi aku bisa membuatnya guys ya. Nah, karena aku baru bisa membuat ECU inventory-nya itu masih dapat yang ini, jadi kita tinggal buat aja gitu, dan kita udah bisa modif gitu kan. Nah, tinggal modif dan jadi deh tuh nitro power. Nah, sebenarnya ini nitro ini kan termasuk kecepatan ya, yang aku bilang tadi. Ini termasuk membuat truk kalian bisa cepat, termasuk nitro kalian. Nah, di sini kalian tinggal pencet aja seperti ini. Kalian tinggal pencet ya. Cuman disayangkan di sini untuk bagian diamond ini aku nggak dapat karena aku kurang 2 ya. Di sini kalian bisa modif di bagian sini sehingga nitro atau kecepatan dari truk atau kendaraan kalian itu bisa lebih cepat ya guys ya. Cuman sayangnya di sini aku memerlukan 2 diamond ini untuk bisa aku buatkan ya. Untuk nitro powernya sekitar 5-10% doang kecepatannya guys ya. Sisa yang lainnya itu sama aja nitronya, cuman untuk yang kelas atas itu juga sama. Cuman nitro power ini sebenarnya sih digunakan untuk biar kendaraan kalian cepat ya. Cuman dia tuh mungkin tahannya sebentar kalau kalian tuh dapat barangnya tuh sedikit gitu, daur ulangnya sedikit gitu loh maksudnya. Nah, makanya di sini ini berguna untuk nitro dan juga kecepatan dari kendaraan kalian ya guys ya. Nah, apakah kalian di sini sudah ada yang paham? Kalau sudah ada yang paham, kalian tinggal lakukan aja ya guys ya. Nanti kalian bisa menggunakan ini di game Outer 2 kalian ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini aja untuk tutorial gimana cara mendaur ulang sampah menjadi penghasilan yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan uang ya guys ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita akan lanjut di next video. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys ya kalau kalian suka tentang pembahasan game Outer 2 untuk kedepannya guys ya. Oke, see you next time. Dadah.